Salam kultivasi. Kali ini kita akan membawa alur cerita. Kita langsung saja menuju ke videonya. Baiklah para immortal, melanjutkan kembali alur cerita kita, pemuda yang mengambil alih sistem pemain. Namun sebelum enjoy, baiknya yang baru saja gabung, jangan lupa like dan subscribe biar tambah seru. Bagi yang ingin menonton dari part 1, buka saja playlist atau lihat di kolom deskripsi. Tak perlu berlama-lama lagi, kita langsung saja. Enjoy! Pada part sebelumnya, Xingye merasa ragu tidak dapat menyelesaikan misi. Namun sistem mengatakan bahwa situasi host saat ini berbeda. Mayat yang dimurnikan tidak dapat diambil alih, sama seperti Anda tidak dapat mengambil alih meja atau kursi. Di sini Xingye berdebat dengan sistem, yang kemudian mencari cara untuk berkultivasi. Tetapi setelah sistem memberitahukan bahwa mayat hidup tidak memiliki akar spiritual, karena mayat hidup setara dengan artefak, dan artefak tidak memiliki akar spiritual. Namun sistem punya dua opsi, yaitu akar spiritual buatan dan akar spiritual iblis. Xingye akan mencoba akar spiritual iblis, meskipun berisiko. Hal terburuk yang bisa terjadi tidak lebih daripada menjadi idiot. Xingye kemudian membuka toko sistem dan membeli buku akar spiritual iblis dengan harga 200 poin. Setelah membaca buku akar spiritual iblis itu, Xingye mengetahui cara untuk melakukan kultivasi. Namun ia masih membutuhkan ramuan eliksir untuk memulai. Xingye menanyakan kepada sistem akan ketersediaan di toko sistem, namun tidak terdapat. Xingye memutuskan untuk mencoba membelinya di pasar. Xingye menanyakan kepada sistem, apakah ada pasar di sekitar sini? Sistem menjawab bahwa ia tidak tahu, karena selama bersama host sebelumnya, ia hanya berada di gunung sepanjang waktu. Tidak berguna seperti yang diharapkan dari sistem bekas. Hei, siapa yang kau panggil sistem bekas? Hentikan perilaku tidak pantasmu, ucap sistem sedikit marah. Xingye kemudian berpikir untuk mencari kultivator dan memutuskan untuk mencari kakak senior. Melalui Wikipedia sistem menjelaskan tentang sekte Qinyun. Setelah itu, Xingye kemudian bergegas menuju sekte Qinyun untuk menemui kakak senior. Sementara itu, di dalam sekte Qinyun, terlihat Xiao Wan sedang menceritakan kejadian sebelumnya dengan menyombongkan diri. Seorang kakak senior laki-laki datang ke sana dan menanyakan detail mengenai mayat yang dimurnikan yang bisa bicara. Namun kakak seniornya telah tiba di sekte. Ia datang ke sana dan memanggil Xiao Wan. Kakak senior pria itu menanyakan pada kakak senior wanitanya yang bermarga Liu itu mengenai perlawanannya terhadap kultivator jahat. Kakak senior Liu hanya berkata, aku baik-baik saja, dan hanya mengalami luka gores, yang kemudian bergegas meraih tangan Xiao Wan untuk meninggalkan tempat itu. Setelah berada dalam sebuah ruangan, kakak senior berkata agar jangan mengatakan apapun mengenai mayat yang dimurnikan itu. Tanpa menanggapi serius, Xiao Wan kembali menanyakan masternya yang pergi mencari kultivator jahat itu. Kakak senior menjelaskan bahwa kultivator jahat itu telah terbunuh dan mayat yang dimurnikan tidak mati. Namun ia belum memberitahukan tentang mayat yang dimurnikan itu. Ia juga melarang Xiao Wan untuk tidak memberitahukan masternya. Xiao Wan bertanya bagaimana kakak seniornya bisa tahu bahwa mayat yang dimurnikan itu tidak mati. Kakak seniornya berkata bahwa ia meninggalkanku sebuah catatan, ucapnya sambil berpose anggun. Sontak saja Xiao Wan melongo terkejut, lalu kembali menyuruh kakak seniornya agar melakukan pose itu lagi. Namun kakak seniornya berkata, kau mau mati? Di sini terdengar seseorang memanggil nama kakak senior itu dengan lengkap. Kakak senior Liu Qianyun, apa kalian di sana? Kakak senior itu kemudian membuka pintu dan menanyakan ada apa. Seorang wanita juniornya melaporkan bahwa ada seorang yang menunggunya di pintu masuk sekte. Dia bilang teman lama kakak senior. Kakak senior berkata, aku tidak ingin pergi. Aku tidak punya teman lama. Namun adik juniornya itu berkata bahwa dia juga bertanya apakah kakak senior melihat selip kertas yang ia tinggalkan.
Mendengar itu, kakak senior langsung melaju seperti bayangan menuju pintu masuk sekte. Di sana Xingye telah menunggu kakak senior. Kakak senior Liu tidak mengenali MC kita karena telah menggunakan artefak untuk menutupi identitasnya sebagai mayat yang dimurnikan. Sontak saja kakak senior itu menghunuskan pedangnya, mengira itu adalah orang lain yang berpura-pura menjadi MC kita. Namun setelah MC kita menjelaskan secara detail kalau ia menggunakan artefak, kakak senior itu segera meraih tangan Xingye sambil berkata, "Ini bukan tempat untuk berbicara. Ayo ikut aku." Dengan melesat pergi, kakak senior mengendarai pedang dan terbang dengan cepat. Terlihat di sana, kakak senior laki-laki melihat mereka terbang menggunakan pedang. Tak lama kemudian, terlihat Xingye muntah warna-warni. Ia berkata, "Kakak senior, bisakah kau terbang lebih lambat lain kali?" Kakak senior berkata, tidak bisa dipercaya. Kau mampu melarikan diri dari kultivator jahat itu tanpa cedera." "Aku hanya beruntung," ucap Xingye. Kakak senior berkata, "Sebenarnya aku ada sesuatu yang ingin diceritakan padamu." Xingye mengatakan bahwa ia tidak tahu bahwa iblis itu menciptakan lingkaran sihir di bawahnya. Jika ia tahu bahwa ia akan mengakhiri dirinya sendiri saat itu. Namun terlepas dari apa yang terjadi, akan menjadi siksaan yang sangat berat jika ia tertangkap. Dan mereka semua hanyalah orang-orang asing baginya. Jika ia tidak di sana, mereka semua akan mati dalam situasi itu. "Aku tidak berutang apapun padamu," ucap Xingye kepada kakak senior. "Jadi kau sudah tahu aku menyadari rencana iblis itu, tapi aku pergi tanpa menjelaskan apapun," ucap kakak senior menundukkan kepalanya. "Ya, iblis itu tidak akan membiarkan kesempatan untuk menertawakan kalian berlalu begitu saja." Kakak senior berkata, "Kau pasti kecewa, mempertaruhkan nyawamu untuk menyelamatkan seorang yang egois sepertiku." Xingye mengatakan, "Apa yang kau bicarakan, kakak senior? Bukankah sebelumnya kukatakan, untung saja kau tidak memberitahuku. Kalau tidak, aku akan bunuh diri. Aku pasti sudah mati dan tidak akan berdiri dan berbicara denganmu sekarang." Kakak senior merenungkan sejenak hal-hal yang telah terjadi sebelumnya, di mana rasa bersalah menghantui pikirannya. Namun Xingye mengatakan untuk berhenti memikirkan hal yang tidak-tidak, karena semua sudah berlalu. Yang pada akhirnya kakak senior Liu tanpa sengaja memanggil Xingye sebagai adik junior. Xingye menanyakan, "Tunggu, kau memanggilku apa?" Kakak senior Liu berkata, "Kau terus-terusan memanggilku kakak senior. Apa aku harus memanggilmu adik junior?" Sistem ikut berkata, "Sayang sekali aku ini sistem creation, bukan sistem kencan." "Kau bicara apa?" ucap Xingye kepada sistem. Kakak senior kemudian menanyakan keperluan Xingye. Xingye mengutarakan maksudnya untuk meminta bantuan membeli ramuan iblis. Namun dengan jumlah batu roh yang dimilikinya, ia hanya bisa mendapatkan ramuan iblis tingkat 2. Kakak senior menanyakan kenapa Xingye membutuhkan ramuan iblis. "Untuk bereksperimen meningkatkan keterampilanku. Tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil." "Apakah ini penting?" tanya kakak senior. "Sangat penting, aku akan jadi idiot jika gagal." "Kau mengambil cincin penyimpanan iblis itu, bukan?" "Ya, yang satunya hanya berisi mayat yang dimurnikan, jadi aku meninggalkannya di sana. Tidak ada ramuan iblis, hanya benda-benda dengan atribut kegelapan." Di sini kakak senior berpikir bahwa ada yang aneh jika kultivator jahat seperti dia tidak memilikinya. Ramuan iblis suatu keharusan bagi dia. "Mungkinkah dia menyimpannya di dalam gua itu sejak awal?" ucap Xingye. "Aku pergi ke sana bersama masterku dan pemimpin sekte, tapi kami tidak menemukan sesuatu yang istimewa. Mungkin kami tidak cukup memperhatikannya. Ayo kita periksa lagi," ajak kakak senior seraya menaiki pedang terbangnya. Xingye berkata kalau dia mabuk terbang dengan pedang. "Naiklah, aku akan terbang berlahan," ucap kakak senior meyakinkan Xingye. Saat mulai terbang, Xingye berkata, "Apa kau tidak punya pedang yang lebih lebar? Aku tidak bisa tetap tenang dalam hal ini. Kalau begitu kau bisa memegangku," ucap kakak senior itu. Saat berpegangan pada kakak senior, sistem memberitahukan bahwa MC kita mendapatkan point creation plus 68.
Saat itu juga kakak senior melajukan pedangnya melintas di atas sekte Qinyun, di mana hal itu diperhatikan oleh Xiao Wan. Dengan tercengang, Xiao Wan berkata, "Apa aku melihat sesuatu? Apa itu di belakang kakak senior adalah mayat yang dimurnikan? Dan apakah dia memegang pinggang kakak senior?" Lalu dengan emosi, Xiao Wan menendang sebuah pohon sambil berkata, "Itu sangat tidak adil. Aku bahkan belum pernah memegang pinggangnya sebelumnya. Kenapa bajingan itu melakukannya? Dan kenapa kakak senior membiarkannya? Tunggu, mungkinkah kakak senior menyukai mayat itu?" Beberapa saat kemudian, Xing Ye dan kakak senior telah tiba di gua tempat tetua iblis itu sebelumnya. Di sana hanyalah bebatuan biasa, tidak terdapat sesuatu hal yang istimewa. Namun Xing Ye menggunakan mata penilai dan menemukan dinding spasial yang lemah. Sistem menjelaskan mengenai dinding spasial yang lemah itu, bahwa di beberapa medan perang kuno, para kultivator dengan jumlah energi yang sangat besar dapat mengganggu hukum spasial dan menyebabkan ruang menjadi tidak stabil, sehingga pelemahan dinding spasial dapat terjadi. "Tapi ini bukan medan perang kuno," ucap Xing Ye. Sistem melanjutkan bahwa hukum spasial ini sangat stabil dan hanya di area kecil itu. Oleh karena itu, hanya dapat berarti satu hal. Seseorang dengan kultivator tingkat dewa telah membuka gua hampa di sini. Yang berarti di tengah turbulensi kekosongan, mereka menciptakan area ruang yang stabil di sini. Jenis gua hampa ini menggunakan lingkaran tetap atau artefak untuk mengamankan dirinya di dalam kehampaan, tapi kemudian ditinggalkan dan energinya telah terkuras. Lingkaran sihir atau artefak pasti telah usang oleh waktu. Jadi gua hampa ini pasti telah bergeser berlahan. Begitu gua hampa jauh bergeser dari ruang aslinya, ia akan menciptakan apa yang Anda kenal dengan ruang spasial lemah. Tidak heran iblis itu memilih tempat ini, gumam Xing Ye. Saat itu sistem kembali memberi misi kepada Xing Ye. "Jadilah yang pertama menjelajahi gua hampa tingkat dewa. Eksplorasi 80%, hadiah misi 100 batu roh tingkat tinggi. Kegagalan misi, penghentian jiwa, batas waktu 3 tahun. Memperoleh materi misi, kunci gua," ucap sistem seraya menjatuhkan sebuah kunci di atas kepala Xing Ye. "Sialan, aku baru saja memulai pelatihanku. Kenapa kau tidak langsung menyuruhku bunuh diri?" ucapnya kepada sistem. Sudah berakhir. Kakak senior berkata, "Apa yang terjadi? Kau berbicara sejak beberapa waktu lalu." Singkat cerita, Xing Ye telah menceritakan tentang gua hampa di balik dinding spasial itu, membuat kakak senior terkejut. Ia menanyakan, "Bagaimana kau bisa tahu hal ini? Bahkan pemimpin sekte tahap Nascent Transformation tidak dapat mendeteksi masalah spasial di sini." "Anggap saja itu bakat terpendamku," ucap Xing Ye menunduk. Di sini kakak senior ingin segera memberitahu tetua tertinggi sekte Qinyun. Namun Xing Ye segera menarik kakak senior dan berkata, "Aku harus masuk dulu. Jangan bilang padaku, apakah kau menyembunyikan levelmu?" tanya kakak senior. Xing Ye berkata, "Aku tahap dasar level 5, ucap Xing Ye dengan tegas. Kakak senior berkata, "Apa kau mau bunuh diri?" "Bukan seperti itu. Aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Aku hanya punya alasan yang kuat untuk masuk terlebih dahulu. Dan entah hidup atau mati belum pasti. Aku tidak akan masuk sekarang, tapi untuk memenuhi persyaratan, aku butuh kamu untuk merahasiakannya." Di sini, Xing Ye bergumam, ada batas waktu 3 tahun. Ia harus menyelesaikan masalah akar spiritualnya, meningkatkan kekuatan, maka peluang bertahan hidup akan meningkat. Kakak senior berkata, "Jika kita memberitahu sekte tentang tempat ini, mereka mungkin akan memecahkan masalah ramuan iblismu." Xing Ye berkata, "Tidak, berita ini lebih diutamakan daripada ramuan iblis. Kalau begitu, janjikan satu hal padaku, dan aku akan membantu menjaga ini sebagai rahasia." "Apa itu?" "Kau harus memberitahuku sebelum kau memasuki gua hampa ini." "Tidak masalah." Sistem berkata, "Aku sarankan host untuk melihat sedikit terlebih dahulu.
Kita selalu bisa mundur jika terjadi bahaya. Xingye berkata, kenapa? Tidak mungkin kultus menemukan gua hampa ini dan tidak melakukan apapun terhadapnya. Mungkin ada hubungannya dengan fakta bahwa cincin penyimpanan tidak memiliki bahan untuk mayat yang dimurnikan. Pembaruan, aku akan segera masuk sekarang. Adik junior, apa kau sedang menguji kesabaranku? Ucap kakak seniornya.